Oke, silakan mulai 15 menit. Hah, 15 menit? 15 menit, nggak boleh lebih. Oh, bentar. Bentar aku. Apa ini mau masuk yang masuk. Donald masih kemarin. Buka lagi kan? Loh, makan kan masih. Habis itu buka lagi. Gak mau tidur. Balik bola balik. Udah dingin loh. Enggak buka AC dia nggak mau tidur. Bola balik. Kok, Tahu. kok, Ya, halo? Ini saya sekarang sedang PPT kan? iya. Tapi kok layarnya Ah, kecil ya. hah? Nah, coba kamu Oh, ini slide screen-nya. ini bukan. Nah, oke. Oke, udah besar. Oke, lanjut. eh Langsung aja atau perlu selamat Langsung. malam juga kok? Langsung aja. Ya, langsung aja biar cepat. Tumbuhan PDB Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan tren naik, walaupun pertumbuhan PDB sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Adanya tren naik dari pertumbuhan PDB ini sejalan dengan adanya tren naik dari IHSG. Secara teori dapat dijelaskan bahwa peningkatan PDB dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk-produk perusahaan sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan adanya peningkatan profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan harga saham. Berdasarkan grafik perkembangan IHSG dapat dilihat bahwa perkembangan IHSG dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018, IHSG mengalami penurunan sebesar 2,54% dikarenakan adanya sejumlah katalis negatif baik dari dalam dan luar negeri, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum beranjak dari 5%, depresiasi nilai tukar rupiah, defisit neraca perdagangan, hingga sentimen luar negeri seperti perang dagang dan penaikan Fed Funds Rate oleh Bank Sentral AS. Pada tahun 2020, IHSG kembali mengalami kemerosotan yang cukup besar, yaitu sebesar 5,09% yang disebabkan karena adanya wabah virus corona yang terus-menerus menekan kinerja ekonomi global. Selain itu juga terjadi perang harga minyak dunia antara Rusia dan Arab Saudi yang menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian global dan juga keputusan The Fed yang menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 1 hingga 1,25%. Dilatar belakangi oleh wabah virus corona yang dinilai belum efektif memberikan stimulus terhadap perekonomian global. Beberapa faktor yang sering mempengaruhi pergerakan ISG di sini adalah harga emas, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, indeks Dow Jones, dan inflasi. Motivasi penelitian yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel indeks harga saham gabungan masa depan dikarenakan apabila diukur pada waktu yang sama dengan variabel independen akan menimbulkan bias waktu. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan zona waktu di Indonesia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Eropa. Untuk mengantisipasi hal ini, maka variabel independen menggunakan masa sekarang dan variabel dependen menggunakan masa depan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga emas dunia berpengaruh terhadap Oh ya, lupa ubah. Harga emas berpengaruh terhadap IHSG masa depan. Yang kedua, apakah harga minyak dunia berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Yang ketiga, apakah nilai tukar rupiah dolar berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Yang keempat, apakah indeks Dow Jones berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Dan yang terakhir, apakah inflasi berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga emas dunia terhadap IHSG masa depan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga minyak dunia terhadap IHSG masa depan.
Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah dolar terhadap IHSG masa depan. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks Dow Jones terhadap IHSG masa depan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap IHSG masa depan. Landasan teori. Yang pertama itu adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yaitu suatu rumus yang dapat digunakan untuk menghitung estimasi pengambilan atas keputusan investasi terhadap suatu saham dengan pertimbangan risiko bawaan dari suatu sekuritas. Mulanya CAPM dikenalkan oleh Sharpe, Lintner, dan Mosin pada pertengahan tahun 1960-an dan masih digunakan sampai saat ini untuk melakukan perhitungan expected return dari sebuah saham. Penggunaan CPM ini dapat membantu para investor khususnya untuk perhitungan risk dan return yang atas sekuritas yang dipilih. Selanjutnya ada contagion effect. Dapat didefinisikan menjadi tiga oleh Bank Dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi secara luas atau broad definition, yaitu contagion diidentifikasi dengan proses umum dari shock yang ditransmisikan antar negara. Contagion dapat terjadi selama periode tenang maupun krisis. Yang kedua, restrictive definition, yaitu contagion melibatkan perambatan dari shock antar dua negara yang terjadi di luar hubungan fundamental dan di luar guncangan umum. Yang ketiga, very restrictive definition, yaitu contagion ditafsirkan sebagai perubahan dalam mekanisme transmisi yang terjadi selama krisis dan dapat disimpulkan berdasarkan peningkatan yang signifikan dalam korelasi antar pasar. Contagion effect memiliki kaitan terhadap variabel harga emas dan harga minyak, dikarenakan kedua komoditas ini merupakan komoditas yang penting dalam menjalankan perekonomian dunia. Ketika harga dari komoditas ini naik di suatu negara, maka negara lain cenderung akan mengalami kenaikan juga. Yang ketiga ada arbitrage pricing theory, merupakan model penilaian aset yang dirumuskan oleh Ross pada tahun 1976 untuk melihat hubungan antara return dengan resiko. Sama halnya seperti CAPM, APT juga merupakan model equilibrium. Perbedaan terletak pada konsep yang mendasari kedua model tersebut. CAPM bertitik tolak pada pembentukan portofolio yang efisien, sedangkan APT didasarkan pada hukum satu harga atau law of one price. Hukum ini menyatakan bahwa dua aset yang memiliki karakteristik sama seharusnya dinilai dengan harga yang sama. Apabila hal ini tidak terjadi, maka ada kemungkinan investor untuk mendapatkan arbitrage atau mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko dengan cara membeli aset yang harganya lebih murah dan selanjutnya menjualnya dengan harga yang tinggi. Arbitrage pricing theory memiliki kaitan terhadap kenaikan inflasi dan nilai tukar dikarenakan ketika adanya kenaikan pada harga suatu investasi atau premium, maka return yang diharapkan juga akan meningkat. Ketika nilai tukar tukar naik, maka para investor dapat memilih instrumen investasi yang cocok dengan perubahan harga nilai tukar tersebut, yakni bertahan atau keluar sehingga akan mempengaruhi return. Berikut merupakan dapat dilihat di slide saya. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama, harga emas berpengaruh positif terhadap IHSG. Yang kedua, harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap IHSG. Yang ketiga, nilai tukar berpengaruh positif terhadap IHSG. Yang keempat, indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap IHSG. Dan yang terakhir, inflasi berpengaruh negatif terhadap IHSG. Metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada data penutupan bulanan harga minyak dunia, harga emas, nilai tukar, indeks Dow Jones, inflasi, dan IHSG periode 2017 hingga 2021. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2021 sampai Januari 2023. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data harga minyak dunia, harga emas, nilai tukar, indeks Dow Jones, inflasi, dan IHSG periode 2017 hingga 2021. Jenis data dalam penelitian ini adalah data bulanan harga minyak dunia, harga emas, nilai tukar, indeks Dow Jones, inflasi, dan IHSG periode 2017 hingga 2021. Sumber data dalam penelitian ini adalah situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu
idx.com, finansiahu.com, bps.go.id, dan investing.com. Teknik analisis data terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji F, uji koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, statistik deskriptif variabel. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian statistik dapat disimpulkan bahwa yang pertama, variabel harga emas dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 1191,50, sedangkan nilai maksimum sebesar 1967,60. Nilai rata-rata harga emas sebesar 1500,0983 dan standar deviasi deviasi data harga emas adalah 252,88370. Kayak gitu kan cara baca Go. Halo, kau. Coba ulangi cara baca yang terakhir. Dan yang mana? Yang standar deviasi tadi. Iya. Dan standar deviasi data harga emas adalah 252,88370. Iya, tapi sebenarnya yang dipentingkan itu adalah maknanya apa, angka itu. Hmm. Berarti cara baca kayak mana lah? Sebenarnya kalau dalam kasus ini tidak ada yang terlalu spesial ya. Ini Berarti hanya sekedar cuman jadi menjelaskan rata-rata. ditunjukkan aja. Ya, tunjukkan aja. Berarti nggak usah dijelaskan sama sekali kok. Ya, Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Berdasarkan tabel one sample Kolmogorov Smirnov test diperoleh signifikansi 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data uji berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Dari tabel terlihat bahwa variabel harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dolar, indeks Dow Jones dan inflasi tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan variabel harga emas terjadi multikolinearitas. Tetapi tetap digunakan dengan argumen data penelitian ini sifatnya adalah makro dan memang semuanya saling terkait. Ini sejalan dengan teori contagion effect di mana harga emas ini akan erat hubungannya dengan inflasi. Selanjutnya uji autokolerasi. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai probabilitas 0,027 yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terjadi secara tidak acak atau sistematis. Dengan demikian maka terjadi autokolerasi. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada setiap variabel. Selanjutnya uji validitas konvergen. Dari hasil pengolahan data pada tabel dapat dilihat bahwa setiap nilai outer loading masing-masing variabel lebih besar dari 0,7. Artinya masing-masing variabel memiliki tingkat validitas yang tinggi. Selanjutnya uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel menunjukkan nilai F hitung sebesar 22,21218 yang berarti lebih besar daripada F tabel yaitu 2,39 dengan signifikansi 0,0. Nilai signifikansi pengujian yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara harga emas, harga minyak, nilai tukar rupiah dolar, indeks Dow Jones dan inflasi secara bersama-sama terhadap IHSG. Dengan demikian maka terjadi model linear.
Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Hasil perhitungan regresi pada tabel dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,647. Hal ini berarti variabel harga emas, harga minyak, nilai tukar, indeks Dow Jones, dan inflasi mempengaruhi future IHSG sebesar 64,7%. Sedangkan sisanya sebesar 32,6% yang diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Dapat terlihat pula angka koefisien determinasi atau R-square yang semakin mendekati satu memiliki makna setiap peningkatan terhadap variabel bebas, maka akan mempengaruhi pula peningkatan variabel terikat yang berarti variabel harga emas, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dolar, indeks Dow Jones dan inflasi akan mempengaruhi peningkatan future ISG. Yang ini penjelasannya gimana, Go? Ini penjelasan sesuai dengan pembahasan kamu. Dia berpengaruh positif atau negatif, pengaruh signifikan atau tidak. Ah, tapi kalau yang kemarin yang deskripsi penjelasannya nggak gitu loh. Harusnya begitu kalau untuk skripsi. Sekarang, nah kamu lanjut aja dulu. Coba kamu jelasin sebisa kamu. Nah, Ya, skip dulu lah, silakan. Go. Yang ini nggak tahu, Ya, Go. jangan Belum belum pembelajaran yang ini. ya jangan di skip. Ini udah detik-detik terakhir loh kalian nih daftar sidangnya. Belum Karena yang ini ini aku pasti akan belum. ditanya. Tapi ini belum bikin kata-katanya loh, Go. Hmm, ya, karena nanti saat simulasi yang saya akan tanyakan ya ini juga. Karena ini yang paling penting dari skripsi semuanya. Aduh, kalau yang kalau saya ikuti yang penjelasan skripsi saya tuh kok kayak gini, Go. Eh, yang pertama nilai B1 atau variabel harga emas menunjukkan angka minus 1,151 yang menunjukkan bahwa apabila nilai variabel harga emas mengalami peningkatan satu satuan, maka future IHSG akan mengalami penurunan sebesar 1,151 satuan loh, gitu. Ya, itu masih kurang. Itu kan bahasa secara statistik. Sekarang Ah, bahasa secara ilmu manajemen atau ilmu ekonomi makronya gimana? Lebih penting itu sebenarnya. hmm, kurang kurang tahu juga, kurang tahu kok. Ah, hmm, deh. Hmm. Variabel eh oh ya, variabel harga emas terhadap future IHSG. Nilai dihitungnya adalah 4,553 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,6674 dengan P value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga emas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap future IHSG. Gitu kok. Ya, itu masih bahasa secara statistik yang kamu Oh, itu barusan masih bilang. statistik juga kah? Ya, saya misalnya kasih contoh satu. Hmm. Emas berpengaruh negatif ke future IHSG. Berarti kalau secara statistik kan ketika harga emas naik, berarti indeks IHSG-nya akan turun.
Aha. Secara ekonomi makro, berarti ketika harga emas naik, orang akan lebih berbondong-bondong untuk membeli emas. Dan kalau dia sudah memilih investasi emas, dia akan mengurangi porsinya untuk investasi di saham, sehingga itu yang menyebabkan IHSG-nya turun. Oh. Alasannya itu harus ada. Hmm. Alas. Jadi gimana kok? Ya, kamu harus telusuri lagi alasannya nih. Kamu bisa cek dari jurnal penelitian terdahulu yang Aha. hasilnya sama. Kamu kutip Oh. kalimat dia, Aha. kamu modifikasi kalimatnya jadikan kalimat kamu sendiri. Oh, boleh kok. Nanti nanti saya langsung apa cari. Berarti ini next saya kok. Ya, next dulu. Yang ini juga pakai kalimat makro tuh gak kok? Ekonomi makro kah? Atau statistik? Tunggu dulu. Ini kan tabel 4.49. Kalau yang tadi berarti tabel 4.48 ya. Iya, Oke. Ini kan ke future IHSG. Kalau yang 449 fitur ESG juga. Oh, hipotesis. Hipotesis. salah nggak? Harusnya ke current IHSG nggak? Yang sensitivitas kok bikin IHSG. Oh iya. Oh iya ya. Oh. Jadi tabel 448 dan 449 kok bisa sama ya? Ah, Isinya sama nggak? oh, isinya aku bikin beda. Yang Coba tuh yang 448, 449. isinya sama kok. Kalau isinya sama, mending satu tabel aja. Di PPT-nya Hmm. ya. Kalau di skripsi kan Aha, memang tujuannya berbeda. Tapi kalau di ya, PPT ya. digabung aja. Oh, digabung Jadi di orang nggak satu. bingung. Terus Gabung jadi apanya satu. judul besarnya? Ya tetap persamaan regresi namanya. Oh, tetap apa bersama regresi juga kok. Jadi gini aja, yang Mhm. kamu pakai itu original sample, T Mhm. statistik, P value, Hipotesis hasil. hipotesis hasil. Ya, Oke kok. Jadi yang penjelasan pengujian hipotesis kok. ya gabung dengan penjelasan regresi. Oh, berarti Sebenarnya penjelasan regresi tidak perlu juga. Kamu langsung fokus jelaskan hasil uji hipotesis itu lebih penting. oh gitu. Berarti ini penjelasan dalam ekonomi makro juga kok. Ya, wajib harus dalam ekonomi makro. Berarti yang sensitivitas juga makro. Enggak. Sensitivitas ini kan untuk membandingkan aja dari future IHSG dengan current IHSG. Jadi hasilnya kan tetap konsisten kan? Iya, tetap konsisten. Ya udah, itu aja yang penting. Kita mau tahu hasilnya konsisten atau tidak dengan alat ukur yang berbeda. Oh, berarti yang hasil uji sensitivitas ini nggak usah dimasukin kok. Atau perlu juga. Masukin, kamu cuman sebutin dengan Mhm. metode pengukuran data yang berbeda, hasilnya tetap konsisten. Oh, berarti dengan hasil uji sensitivitas, hasil yang didapatkan tetap sama seperti fitur apa dengan pengujian hipotesis kok. Ya, Ah,
Jadi ini perlu dijelaskan juga gak kok? Soalnya belum bikin apa juga. Sama aja kok. Yang regresi linear bergantung sama hipotesis ini belum bikin penjelasan ekonomi makro ya kok. Bukannya di skripsi ada ya? Yang di Saya skripsi nggak, yang koko nggak lihat ya. Yang koko nggak ada cek ya. apa Kalau yang di terlewat? Kayaknya nggak mungkin karena saya kan pasti cek pembahasan itu. Terus saya ada kalau minta hasilnya hmm? sejalan atau tidak sejalan dengan teori kan. Oh Saya pasti ada ada minta itu. Nah itu ada dia, kok. salah satunya di sana. Karena bagaimanapun saya pasti akan minta penjelasan itu di pembahasan. Nah, oh iya ada kok. Seluruh deskriptif. Kok nggak ada. Oh yang kalau yang tidak sejalan tuh di ini kok pembahasannya pengaruh pembahasan ya kok, bukan di tabel ini ya. Maaf, gimana maksudnya? Yang Koko bilang yang hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori-teori itu kok. Terus, Itu maksudnya bukan di tabel ini. iya, di tabel ini pembahasannya. Saya pasti ada minta pembahasan itu. Misalnya, Oh, berarti kan yang deskripsi ada 4.3 pembahasan kok. Berarti penjelasannya itu yang di tabel ini kok. iya itu dia. Ada kan? Oh, ada kok. Karena saya nggak mungkin nggak bikin untuk kalian. Karena itu yang paling penting kan? Hmm. Hmm. Oke, coba lanjut lagi. Berarti lanjut yang dari hipotesis ini kok. Ya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks Dow Jones berpengaruh positif dan signifikan terhadap fitur IHSG. Hasil penelitian menyatakan bahwa apabila indeks Dow Jones mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh IHSG dan berlaku sebaliknya. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang yang sedikit banyaknya perekonomiannya dipengaruhi oleh negara Amerika karena indeks Dow Jones merupakan indeks saham terbesar dan tertua di dunia yang mewakili negara Amerika yang notaben atau negara superpower. Semakin membaiknya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam beberapa hal seperti ekspor dan impor berimbas pula pada perekonomian Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori multifaktor, dikarenakan apabila indeks Dow Jones naik, maka nilai IHSG akan naik, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedikit banyaknya perekonomiannya dipengaruhi oleh negara Amerika. Semakin membaiknya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam beberapa hal, seperti ekspor dan impor, berimbas pula pada perekonomian Indonesia. Yang kedua, pengaruh harga emas dunia terhadap future IHSG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga emas dunia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap future IHSG. Hal itu dapat dilihat pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 harga emas dunia mengalami peningkatan dan penurunan. Akan tetapi IHSG mengalami peningkatan terus-menerus. Pada tahun 2020 IHSG mengalami penurunan yang sangat jauh. Akan tetapi harga emas pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Harga emas juga tidak berpengaruh atas pergerakan IHSG dikarenakan emas adalah salah satu alternatif investasi. Beberapa investor lebih memilih saham yang high risk dengan return yang juga tinggi. Sehingga walaupun harga emas mengalami peningkatan dan penurunan tidak akan mempengaruhi pergerakan IHSG. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori contagion effect.
yang di mana harga emas merupakan komoditas penting dalam menjalankan perekonomian dunia. Tetapi peningkatan dan penurunan harga emas tidak berpengaruh terhadap IHSG. Hal ini dikarenakan emas merupakan Hmm. salah satu alternatif investasi. Beberapa investor lebih memilih saham yang high risk dengan return yang tinggi. Yang ketiga ada pengaruh harga minyak dunia terhadap future IHSG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga minyak dunia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap future IHSG. Hal ini dikarenakan pergerakan harga minyak dunia akan diikuti dengan pergerakan bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia, pemerintah tidak mampu terus-menerus mempertahankan subsidi bahan bakar atau BBM. Kemudian pemerintah akan menaikkan harga BBM. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan iklim negatif terhadap perekonomian dalam negeri. Dikarenakan kenaikan inflasi dan mengurangi jumlah permintaan barang. Hal tersebut akan membuat harga saham perusahaan atau emiten mengalami penurunan sehingga IHSG juga akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori contagion effect. Harga minyak merupakan komoditas penting dalam menjalankan perekonomian dunia. Apabila harga minyak mengalami peningkatan, maka pemerintah akan menaikkan harga BBM, sehingga dengan adanya kenaikan harga BBM, ini akan menimbulkan efek negatif dalam perekonomian dalam negeri. Dikarenakan kenaikan inflasi dan mengurangi jumlah permintaan barang, sehingga akan membuat harga saham perusahaan mengalami penurunan, sehingga IHSG akan mengalami penurunan juga. Yang keempat, pengaruh nilai tukar rupiah dolar terhadap future IHSG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah dolar terhadap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap future IHSG. Hal ini dikarenakan jika rupiah terdepresiasi, maka akan menyebabkan penurunan terhadap IHSG. Ketika rupiah terdepresiasi, menyebabkan kondisi perekonomian mengalami perlambatan. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami perlambatan disebabkan oleh salah satu faktor eksternal yaitu depresiasi rupiah. Selain itu didukung dengan menurunnya kinerja ekspor dan defisit neraca pembayaran. Depresiasi rupiah terjadi apabila faktor fundamental suatu perekonomian tidaklah kuat, dikarenakan rupiah mengalami tekanan dengan adanya apresiasi dolar, sehingga menyebabkan harga relatif mata uang rupiah menjadi turun dan dolar menjadi naik. Hasil penelitian sejalan dengan teori the law of one price dan purchasing power parity. Karena apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi, maka akan menyebabkan penurunan terhadap IHSG. Hal ini dikarenakan jika rupiah terdepresiasi menyebabkan kondisi perekonomian mengalami perlambatan. Yang terakhir, pengaruh inflasi terhadap future IHSG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap future IHSG. Hal ini dikarenakan apabila inflasi terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan daya beli uang atau purchasing power of money. Di samping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan real yang diperoleh investor dari investasinya. Sebaliknya, jika inflasi di suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini merupakan sinyal positif bagi investor, seiring dengan turunnya daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan real. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori arbitrage pricing theory, dikarenakan apabila inflasi terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan daya beli uang. Di samping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan real yang diperoleh investor dari investasinya. Dan sebaliknya, jika inflasi di suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini merupakan sinyal positif bagi investor, seiring dengan turunnya daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan real. Yang ini juga perlu dibaca kok, hasil uji koefisien determinasi uji sensitivitas. Cuman kamu bilang aja 75,4% nilainya. Nah, terus Oh, yang mhm. sebelumnya yang pakai future IHSG R square-nya berapa? Terus kamu bilang yang pakai future IHSG lebih tinggi ya nggak salah ya? Atau lebih rendah? Saya Lebih lupa. rendah kok, lebih rendah, Nah, lebih 667. rendah. Ya kan, karena selisihnya sedikit berarti kan nggak ada perbedaan besar. Setelah itu kamu lanjut lagi seperti biasa. Oh gitu. Oke, go. Selanjutnya kesimpulan, keterbatasan dan saran.
Yang pertama, kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah yang pertama, harga emas dunia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap future IHSG. Hal ini dikarenakan jika harga emas dunia mengalami peningkatan dan penurunan tidak akan mempengaruhi pergerakan IHSG karena harga emas merupakan alternatif investasi. Yang kedua, harga minyak dunia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap future IHSG. Hal ini dikarenakan apabila harga minyak dunia naik, pemerintah tidak mampu untuk mempertahankan subsidi, sehingga akan menaikkan harga BBM yang akan diikuti inflasi dan penurunan permintaan barang. Yang ketiga, nilai tukar rupiah dolar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap future IHSG. Hal ini terjadi karena rupiah terdepresiasi menunjukkan kondisi perekonomian mengalami perlambatan, sehingga akan membuat investor menjual sahamnya dan beralih berinvestasi dalam bentuk dolar. Yang keempat, indeks Dow Jones berpengaruh positif dan signifikan terhadap future IHSG. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang perekonomiannya dipengaruhi oleh negara Amerika. Semakin membaik hubungan antara Indonesia dengan Amerika dalam perdagangan akan berimbas pada perekonomian Indonesia. Yang terakhir, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap future IHSG. Hal ini dikarenakan apabila inflasi tinggi akan menjadi sinyal negatif bagi investor untuk berinvestasi dan sebaliknya. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Tunggu dulu, Ya, Boyke. Hah? Ini slide-nya memang hanya tulisan kesimpulan, keterbatasan dan saran ya. Kalimatnya nggak ada poin-poinnya ya. Ada, Nggak ada. nggak ada kok. Nah, mending bikin poin-poin Oh, mending besarnya bikin aja. ya. Ya, Semuanya kok, yang kesimpulan, keterbatasan sama saran. iya. Tapi poinnya aja, jangan kalimat ya. Berarti, oh ya, ngerti kok. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, R-square adjusted model future IHSG lebih rendah daripada model IHSG biasa. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan, sehingga belum bisa menggambarkan secara detail pergerakan variabel yang terjadi. Yang ketiga, masih memungkinkan adanya variabel independen lain yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Dan yang keempat, hasil penelitian tidak bisa melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang karena periode dalam penelitian ini hanya 5 tahun. Yang terakhir, saran. Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah yang pertama, bagi pemerintah diharapkan mampu dalam meningkatkan minat investor domestik untuk berinvestasi di pasar modal. Hal ini bertujuan untuk perkembangan pasar modal yang menjadi salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagi investor, yaitu disarankan pada investor untuk memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IHSG seperti inflasi dan nilai tukar rupiah dolar. Penaikan pada inflasi akan menjadi sinyal negatif bagi investor untuk berinvestasi dan sebaliknya. Dalam nilai tukar rupiah dolar, jika rupiah terdepresiasi, maka perekonomian Indonesia sedang mengalami perlambatan, sehingga hal ini harus diperhatikan sebelum berinvestasi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, yaitu disarankan untuk menggunakan tahun terbaru dan interval tahun penelitian yang lebih panjang dengan menggunakan data harian atau bulanan agar dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IHSG. Sekian, terima kasih. Oke, ini Zoom-nya tinggal 1 menit. Saya stop dulu, Ah, nanti saya kasih link baru ya. boleh kok.